Tapi dari video-video yang beredar, saya merasa Nicky ini unik. Sekalipun dia berantem kayak gimana sama orang, sewaktu dia berada dengan anak-anaknya. Hola netizen yang tercinta. Hubungan Nikita Mirzani dan anak pertamanya mengalami dinamika yang penuh lika-liku beberapa bulan terakhir. Namun belakangan ada perkembangan baik yang terjadi dalam hubungan mereka. Kabarnya Laura Mirzani saat ini sudah mulai menunjukkan perubahan sikap yang lebih tenang dan bersedia untuk memperbaiki hubungannya dengan sang ibunda. Hal ini diungkapkan oleh Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani. Ia menyebut Laura Mirzani dalam kondisi yang lebih baik setelah ditempatkan di rumah aman UPT P3A di Jakarta. Penempatan ini dilakukan sebagai upaya untuk memulihkan emosional dan mental Laura setelah berbagai permasalahan yang terjadi dengan sang ibunda Nikita Mirzani. Fahmi Bahmid mengaku ketika bertemu dengan Laura, anak Nikita Mirzani itu langsung menangis dan akhirnya dipeluk olehnya. Fahmi Bahmid memberikan beberapa nasihat kepada Laura Mirzani atas sikapnya terhadap Nikita Mirzani yang belakangan kurang baik dilakukan. Fahmi Bahmid juga menekankan betapa pentingnya Laura Mirzani untuk hormat dan tidak lagi bersikap kasar terhadap ibunya. Kemudian anak Nikita Mirzani itu berjanji akan memanggil sang ibunda dengan sebutan yang pantas. Selain itu, Fahmi Bahmid juga menyindir soal peran Fadel dalam konflik antara Laura Mirzani dan Nikita Mirzani. Menurutnya, ada beberapa saksi yang mengaku mengetahui berbagai tindakan negatif yang diduga dilakukan Fadel terhadap Laura. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ngamuknya si Loli ini plek-ketiplek banget emaknya Nikita Mirzani. Iyalah, namanya buah kan gak akan jatuh jauh dari pohonnya. Namanya anak itu kan ngeniru kelakuan ortunya. Kenapa sekarang si Loli kayak gini? Ya salah parenting ortunya. Oke, gua mau beropini. Mungkin semua yang dikatain nama netizen itu ada benernya juga. Tapi apa ortunya mesti pasrah? Gak boleh ngubah. Jadi apa mentang-mentang gara-gara si anak ngeniru ortunya gak berhak untuk ngebenerin ini si anak gitu. Apa yang dilakuin kita sekarang itu udah bener sebagai orang tua sebenarnya. Gue sendiri aja yang udah jadi ibu, itu gue ngerasain banget segimana gagalnya gue dulu, segimana nakalnya gue dulu, segimana salahnya gue dulu. Jangan sampai nurun ke anak, cukup sampai anak gue jangan. Terus kalau bicara masalah si Loli ini plek ketiplek emaknya nggak pernah loh Hamidun. Emaknya pecah perawan ya sama suaminya, bukan di luar pernikahan. Emaknya juga nggak kurang ajar sama ortunya. Jadi mau plek ketiplek sebelah mananya, mau buah jatuh nggak jauh dari pohonnya tuh sebelah mananya. Lo bisa ngomong kayak gitu mungkin karena lo belum ngerasain yang namanya punya anak, apalagi anak perempuan. Punya anak perempuan tuh ibaratnya kayak kita tuh lagi ngejaga telur, jangan sampai pecah. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Kalau pengamatan saya ya, bisa iya bisa enggak. Kadang ada buah jatuh ngegelindingnya jauh banget, mungkin kena angin topan dia ke sono gitu ya. Kenapa saya ngomong gini? Saya ambil dari contoh nyata deh. Saya kebetulan orang Kristen, saya nggak ngutip kitab lain ya. Di Alkitab ada cerita tentang Nabi Samuel. Nabi Samuel dari kecil itu anak yang saleh banget. Dia sudah dibait dari setelah dia disapi. Tapi anaknya nggak ada yang kepungut. Lalu ambil contoh dari kisah raja-raja di Israel. Ada bapaknya baik kayak Raja Daud, anaknya nggak baik tuh. Ada juga bapaknya tidak baik kayak Raja Saul. Raja Saul kan belakangan jahat ya. Dia bahkan mau membunuh putranya. Tapi Yonatan anaknya baik. Jadi nggak selalu kayak gitu. Saya ngerti banyak orang nggak suka karena mereka risih kali ya kalau ngeliat Nikmir huru-hara kan ngomongnya wah lantang sekali, tajam sekali. Jadi mereka berpikir pasti gitu juga nih ke anak-anaknya. Tapi kalau boleh jujur, kita sendiri nggak tahu persis sih gimana cara Nicky parenting anaknya. Saya sendiri aja cuma tahu dari video-video yang beredar. Tapi dari video-video yang beredar, saya merasa Nicky ini unik. Sekalipun dia berantem kayak gimana sama orang, sewaktu dia berada dengan anak-anaknya, dia kayak pakai mode ibu. Nicky sewaktu urusan sama anak tuh beda sama Nicky sewaktu berurusan sama lawan-lawannya. Itu ya saya yang tangkep ya
dari videonya, of course. Ada satu yang saya appreciate, Nicky tuh sibuk banget. Dia dengan kekayaan dia bisa punya ART banyak, tapi dia tetap mau turun tangan untuk bikin sarapan anak. Anaknya bukan 1, 3. Itu luar biasa. Kalau menurut saya, dia lakukan itu, salah satu dia pengen bonding sama anak. Lalu yang saya juga kagum dari parenting Nicky, walaupun dia anak orang kaya, dia orang kaya ya, anaknya juga boleh dibilang ya mau makan apa aja bisa kan. Tapi Nicky juga memastikan makanan yang dikonsumsi anaknya itu yang sehat, yang nggak bikin anaknya obes. Itu good parenting loh. Karena ada ortu yang terlalu memanjakan anak-anak, makan apa aja nggak dikontrol, anaknya obes, sakit-sakitan. That's a good parenting. Lalu aku lihat lagi video di mana Nicky mendukung kegiatan anaknya, kayak Loli suka panahan, didukung. Dia pernah menang tuh kejuaraan. Nicky bangganya setengah mati sama anak itu. It's a good parenting gitu loh. Ada juga video di mana Nicky waktu tahu anaknya mau ada acara sama teman-temannya, kalau nggak salah, dia beliin anaknya snack, lalu dia bilang ini bagi ya ke teman-teman gitu. Aku juga lihat Nicky itu kan kadang-kadang ngeliat orang susah di jalan dia bantu gitu kan. Kalau nggak salah ada deh satu video anaknya juga pengen bantu. Mungkin karena ngeliat emaknya juga begitu. That is a good parenting. Tapi apakah Nicky ibu yang sempurna? Tidak. Saya rasa seluruh dunia ini nggak ada ibu yang sempurna sebenarnya. But she trying her best to be the best mom. Lalu ada yang DM saya, tapi Kak Loli dipukul. Nah ini saya juga mau bahas. Saya bukan menormalisasi pemukulan, tapi kita harus cari tahu apa sebabnya dipukul dan dipukulnya yang jenis gimana dulu. Kalian kalau tanya sama anak-anak generasi saya, generasi X menuju milenial, apalagi generasi sebelumnya, itu didikannya kenceng. Kalian belum tahu aja nikmatnya disabet gesper, diudak pakai gagang sapu. Kalian tahu nggak tuh mistar kayu tuh? Dulu saya kalau sekolah ada mistar kayu panjang. Tangan disuruh dibuka, habis tuh tangan nyonyot dipukul gitu. Orang tua saya mengekang lebih parah. Saya umur berapa coba baru bisa nyetir? Lulus kuliah pun belum dapat izin nyetir. Di rumah saya peraturannya saya nggak bisa main ke rumah teman, boro-boro nginep di rumah saudara aja. Nggak selalu diizinin. Teman juga nggak bisa main ke rumah saya. Lebih susah dari Loli sebetulnya. Masalah dipukul ya. Saya bukan ngepro orang tua disiplinnya harus gitu. Tapi kadang-kadang saya juga bisa mengerti kenapa orang tua melakukan itu. Kalau anaknya kelewat bandel dibilangin nggak bisa. Apalagi kalau kesalahannya tingkat parah. Ya mau gimana coba. Tapi lihat kemarin, mamanya sudah dikatain kayak gitu. Maaf, saya dengar juga anaknya nonjok ibunya. Tapi Nicky masih melindungi anaknya ya. Dia sengaja pakai penutup muka biar orang nggak membahas apa yang terjadi. Dia masih tutupin. Tanpa kalian ketahui, Nicky tuh masih meredam segala pemberitaan supaya anaknya nggak habis-habisan di ini. Bahkan dia bilang, jangan ngerubah muka anaknya menjadi muka binatang atau ngebully anaknya seenak jidat. Kenapa ini juga benar ya? Suatu saya ngerti kalian kesal sama Loli, saya juga. Tapi kalau kalian membuat parodi Loli, membuli Loli, masa sih Nicky nggak sakit hati? Gimana pun tuh anak dia loh. Bisa dipertimbangkan nggak itu? Nah sekali lagi saya tekankan, seburuk-buruknya Nick Mir, seburuk-buruknya ibu, seburuk-buruknya bapak, kalau orang waras nggak kepengen kan anaknya jadi buruk gitu loh. Emang ada juga sih yang anomali orang tua yang betul-betul jatuhnya kriminal ya. Itu saya nggak support. Tapi emang Nicky melakukan apa? Tindakan pidana ke anaknya? Tindakan kriminal? Tidak. Dia mah mulutnya aja ngomong, saya keluarin dari kakak, saya gini-gini. Tapi kan nggak dilakukan, itu cuman karena dia kesel ya, frustasi punya anak kayak gini. Coba kalau kalian berada di posisi dia punya anak kayak gitu, kalian gimana coba? Kita mah gampang ngomong, tapi
Kalau kita di posisi dia belum tentu. Kadang nih ya, ini saya ngomong sebagai guru, kita punya rumus nanganin anak ini begini, tapi belum tentu rumus yang sama bisa jalan ke anak yang lain. Manusia tuh kompleks, tau nggak? Anak tuh kompleks. Makanya kita ilmu parenting tuh harus develop ya begitu. Rumusnya tuh dinamis. Bukan berarti satu rumus berhasil untuk beberapa anak itu akan berhasil untuk anak yang lain. Faktornya banyak, kompleksnya banyak. Makanya serahkan itu ke profesional. Mereka yang akan gali, kenapa ya Loli seperti ini. Jamin deh para profesional juga akan ngajak Niki ngomong gitu. Tapi ya Niki sebagai orang tua juga berhak, gak semua hal harus dia ceritakan ke kita orang. Itu ranah privasi dia. Oke?